Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buzet Gaming. Dan kali ini kita masih memainkan One Piece The Strongest. Dan kali ini adalah kali terakhir gue mau membuat konten tentang Law ya. Jadi ini untuk saat ini ya, jadi ini konten terakhir tentang Law untuk saat ini. Dan gue mau ngapain? Ya jadi gue mau upgrade ya, upgrade sih. Iya bener ya. Namanya build ya, jadi gue mau build. Dan ini ya, kemarin ada yang tanya bagus apa enggak, padahal di konten sebelumnya sih gue udah katakan kalau Law ini bagus gitu, kok ya masih ada yang tanya sih ya. Jadi di sini gue udah yang namanya sedikit upgrade tentang apa namanya, mengupgrade sedikit ya, jadi cuma nyampe itu ya. Terus nanti ini jadi sebelumnya gini ya, kemarin kan gue bilang kalau si Law ini adalah tipe King Spirit, jadi nggak bisa ultimate di awal ya. Tapi ternyata dia itu bisa ultimate di awal ya. Jadi bagi kalian mungkin yang player baru, bang gimana caranya ultimate di awal? Kalian fullkan saja untuk Fighting Spirit yang pertama, udah itu aja. Itu nyampe level 20 ya. Jadi itu aja, nanti kalau tipenya Air Spirit itu bisa ultimate di awal tapi di arena ya. Khusus untuk Air Spirit itu bisa di semua battle. Tetapi untuk yang selain Air Spirit ya, itu yang bisa ultimate di awal itu ada pengecualian ya, yaitu Law ini, terus juga Summit War Mihawk itu juga bisa ultimate di awal. Nah untuk sekarang gue langsung, yang pertama adalah gue start up ya. Jadi udah gue bolak-balik bilang bahwa ini adalah bagus, tapi permasalahannya ini terletak pada speed ya. Oke lah, gue ambilkan aja di sini. Jadi untuk speednya dia harus pakai yang namanya box warna ungu ya. Jadi ini. Dan untuk box warna ungu itu kan dapetinnya agak sulit ya. Jadi ini bisa dapat di event seperti Top of Love Sale, tapi harus beli dengan medalinya, ataupun juga di event-event yang seperti group purchase kemarin ya. Terus juga untuk ini harus berbagi dengan bermacam-macam karakter. Misalnya ada banyak juga sih ya. Pokoknya ada karakter terbaru itu untuk foodnya pasti box warna ungu ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini mulai dari yang ini ya, mulai dari yang Bullet, terus Enma Zoro, Christmas Robin ke kanan, ini Young Whitebird, Valentine, Dynamis, Zero the Rain, sampai yang paling bawah itu pakai box ungu. Berarti berapa? 1 2 3 kali tuh 2 3 4 5 6, 3 kali 6 berarti 18 kru yang memakai box ungu. Wah, nggak habis pikir ya. Ini karena kenapa gue juga nggak tahu kenapa nggak harus apa ya istilahnya dibagi-bagi sih ya. Speednya berapa? 400, jadi 800 green beat cake cuma mendapatkan 474 ya, paling enggak udah bisa nambah speed lah ya. Jadi ini dipersori aja, ini ada suara kompreseng ya, gua sedang menggodok banyu ya, masak air ya. Oke, jadi seperti itu untuk speednya. Dan sekarang gua mau upgrade ya, jadi gua punya banyak material yang namanya Advanced Omnipotent Sword ya. Jadi ini ada berapa? Ada 1119. Jadi ini gua harap nanti cukup lah sampai bintang 6 aja sih, nggak usah banyak-banyak. Karena kenapa kok nyampe bintang 6? Itu untuk potensialnya ya, supaya nanti potensialnya itu kan ya, kan yang terakhir itu sampai ini yang bagian yang tier 6 itu cuma nyampe sampai yang namanya itu bintang 6 ya. Ya langkah baiknya jika nyampe bintang 7, tapi nggak masalah jika cuma bintang 6.
Oke lah, yang pertama 180 ya. 180. Sebenarnya sih pengennya sih ini buat Nami, cuma sekarang Naminya di nerf ya. Jadi nggak, kalau menurut gua sih ya tetap OP sih ya, tapi kayaknya sih bagus sih Lau ya, dari efek-efeknya ultimate ataupun efeknya pasif ya, bagusan sih Lau. Dan startup langsung bintang 5 ya. Dan kenapa gua ini sampai bintang 6 itu juga berhubungan dengan skillnya ya. Coba kita upgrade dulu, ini 280, 280, ambil press aja sih, walaupun ntar di potensial juga harus cari ini lagi sih ya. Nah 280 udah nyampe bintang 6. Ini terletak sih, ini berhubungan dengan skillnya juga untuk mendapatkan yang namanya damage bonus dan damage rate ya. Kalau damage bonus itu nyampe bintang 5, kalau damage rate itu nyampe bintang 6 ya. Nah jadi langsung bintang 6 nih. Oke, dan sekarang advance ini nanti berhubungan dengan apa tuh namanya, fighting spirit juga sih ya. Coba nyampe 48. Sebenarnya sih daripada kesulitan nyari materialnya ini ya, lebih enakan sih mereborn ya, mereborn karakter yang udah nggak kepake sih. Cuma sayangnya merebornnya itu harus pakai yang namanya diamond, walaupun nggak terlalu banyak sih ya. Tapi ya bagaimanapun juga ya tetap memakai diamond loh ya. Agak boros ya. Fighting spiritnya untuk yang kedua ini udah enhance, dan ini habis. Nyampe enggak ya? Sepertinya enggak nyampe sih ya. Oh nyampe ya, nyampe. Dan nah seperti itu, ini nanti bisa di rebornkan di yang lain, misalkan ini. Jadi seperti yang gue bilang, ini sampai sekarang nggak tahu masih bug atau enggak, gue udah lama nggak reborn ya. Kalau dulu sih untuk di gear bagian yang ini ada bug sedikit ya. Ya mungkin kalian yang penasaran bug fighting spirit bisa dicari video judulnya bug fighting spirit ya. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan yang namanya material tentang fighting spirit ini hanya dengan berapa ya, kalau nggak salah 40 diamond ya, bisa mendapatkan langsung full ya, langsung full untuk fighting spiritnya yang pertama sampai ke 4, sampai yang surrender spirit. Oke, jadi itu untuk update bagian yang ini sepertinya udah ya. Jadi ini yang perlu di upgrade lagi sih bagian potensialnya, terus juga masih banyak lagi sih ya. Potensial ini juga penting sekali ya. Yang namanya potensial upgrade itu pasti hasilnya bagus, itu aja sih ya. Nggak mungkin yang namanya nggak bagus, tapi sayangnya sulit ya. Oke, dan kita balik lagi ke pembahasan tentang Lau. Jadi di sini gue tadi udah bilang bahwa Lau ini bisa ultimate di awal, walaupun untuk fighting spiritnya itu tipenya tipe king, aneh juga sih ya. Kalau dari keterangannya sih seperti ini ya. In all the battle recover 335 poin ya. Jadi paling enggak itu sebenarnya 400 ya. When every round begin and recover extra 192, atau mungkin begini ya, 335 ditambah 192, karena setiap ronde, setiap permulaan ronde itu bisa menambahkan 192. Jadi sepertinya kok begitu ya. Agak berbeda dengan Sang bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa sih untuk Sang sih ya. Harus yang namanya di upgrade yang bagian itu ya, stone. Oke lah. Kita langsung lihat aja di bagian arena. Gua pilihkan lawan yang siapa enaknya ya. Gue biasanya sih yang buat samsak. Nah ini dia. Ini dia buat samsak. Di sini gue menghilangkan Nami untuk sementara sih ya.
karena Nami itu terlalu gimana ya, udahlah terlalu opler gitu. Ya nggak opler juga sih, coba gue ganti Nami lagi sih, soalnya untuk yang mana ya, ini aja. Nami ternyata di nerf ya, barusan gue buat yang namanya kontennya ya, keesokan harinya langsung di nerf loh, gila ya. Ternyata untuk channel gue ini atau channel kita bersama ini adalah sering dimata-matai oleh developernya mungkin. Sudahlah, jangan sombong ya. Ya gimana nggak sombong ya, ya emang kebetulan loh ya. Jadi seperti ini aja, dan ini kemarin udah gue review sedikit ya. Coba sekarang kita balik lagi ke arena, lawannya ini aja ya. Jadi kalau kemarin kan membuktikan apakah dia bisa revive, dan ternyata dia bisa revive ya. Oke, dan ini Lau gua taruh di depan ya. Kali ini menang speed. Kalau kemarin kan memang sengaja gua pilih lawan yang speednya tinggi ya. Jadi ini ya, jadi langsung bisa ultimate ya. Nah ya, selain itu kena stun silent ya. Jadi lawannya bisa kena silent ya. Coba ini Nami ya, Nami, dan ternyata benar Naminya ternerf. Sekarang persaingan sih agak bagus, cuma gini ya, ada yang unik juga ya, kena confuse 4 ya. Kena silent, kena confuse, udahlah, udah sering gua bahas ya, lawannya auto ya begitulah. Jadi begini ya, ini ada perubahan di seeking ya. Jadi sekarang itu meta yang ngetrend itu adalah meta seeking ya. Jadi di mana itu line up-nya itu line up event ya, jadi mengandalkan serangan dari seeking ya. Terus ada yang misalkan komen terbang itu kan dari dulu. Nah, jadi begini ya. Dulu itu tidak seperti sekarang. Ini ada yang aneh ya. Jadi untuk perputaran seeking ya, perputaran seekingnya ini aneh ya. Kalau dulu ya, seeking itu bisa bergerak jika sesuai dengan urutan ya. Terus ada kelebihannya lagi, yaitu jika lawan itu ada yang mati, seeking bisa keluar. Nah, kalau sekarang ya, seekingnya itu lawannya belum ada yang mati, seekingnya udah bisa keluar ya. Aneh nggak tuh ya? Ya pasti aneh lah. Oke, dan lagi-lagi ultimate ya. Untuk damage-nya dari si Lau ini lumayan juga sih ya. Ini kalau gue lihat damage-nya itu hampir sama dengan Fujitora gue ini ya. Si Fujitora ini kan udah potensialnya udah tier 6 ya. Padahal Lau itu masih baru gua build sih ya, tapi untuk damage-nya udah hampir sama ya sama si Fujitora. Oke lah, jadi seperti itu ya tentang Lau ya. Untuk selebihnya gua build kapan hari aja. Oke, dan thanks for watching, I'll be back, ciao.